Sid Kageno adalah seorang pemuda jelek, tidak berguna, dan menjalani hidup dalam kesendirian. Namun ia membangkitkan teknik terlarang milik Dewa Bayangan demi menyegel kepunahan umat manusia. Bahkan berhasil selamat dari upaya pembunuhan terhadap dirinya dengan cara mengubah tubuhnya menjadi senjata nuklir. Sejak kecil, satu-satunya impian Kageno adalah memperoleh kekuatan tak terbatas dari seluruh jagat raya. Dan diam-diam melatih dirinya untuk menjadi prajurit super paling kuat di dunia. Namun ia menyembunyikan kekuatannya demi terlihat lemah di mata orang lain. Satu-satunya orang yang mau mengajaknya bicara adalah Nishino. Namun Kageno selalu memanggilnya dengan nama yang salah. Karena ia sama sekali tak pernah peduli dengan identitas karakter NPC. Walaupun Nishino adalah seorang bintang TV ternama, ia hidup dalam ketakutan terus-menerus setelah mengalami trauma akibat diculik seorang penguntit yang terobsesi dengannya. Suatu hari ketika sopir pribadinya diserang dan tak kunjung menjemputnya, untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun, Nishino memutuskan untuk berjalan pulang sendirian. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria asing berwajah jelek di sebuah gang. Saat pria itu bertanya apakah benar namanya adalah Nishino Akane, Nishino segera melarikan diri. Merasa bahwa ia akan kembali menghadapi trauma masa lalunya. Namun langkahnya terhenti ketika sebuah mobil tiba-tiba menghalangi jalan. Di mana beberapa pria muncul dan mulai mencoba membuatnya tak sadarkan diri. Namun tepat sebelum kehilangan kesadaran, hal terakhir yang dilihat Nishino adalah wajah Kageno yang sedang menatapnya dengan ekspresi datar. Ketika ia sadar, Nishino mendapati dirinya berada di dalam sebuah gudang. Seorang pria mulai meminta sesuatu yang membuat kenangan traumatisnya kembali menghantui pikirannya. Namun kita melihat bahwa Kageno telah memanjat ke atap gudang itu. Dan saat para pria itu menyadari kehadirannya, Kageno menghancurkan kaca dengan tendangannya dan menerobos masuk. Setelah Kageno memperkenalkan nama sok kerennya, pria itu langsung menarik pistolnya. Namun Kageno dengan cepat menusukkan pecahan kaca ke tangan pria itu. Lalu memeluk tubuhnya dan membantingnya ke lantai sebelum menginjak wajahnya. Kombo serangan yang presisi itu pun membuat preman lain menyadari bahwa Kageno bukan orang sembarangan. Ia pun mengeluarkan senjatanya dan mengaku bahwa ia adalah seorang mantan Kopassus yang telah lama mencari lawan sepadan sejak keluar dari militer. Kageno yang memang selalu ingin melawan prajurit militer, menganggap bahwa pria itu sebagai lawan yang sempurna. Namun pria itu tiba-tiba menyerang dengan pisaunya, berhasil menyayat lengan kanan Kageno. Ketika ia melancarkan serangan berikutnya, Kageno menangkis dengan linggis, menyerang balik, dan menjatuhkan pisaunya. Namun pria itu beralih ke serangan tangan kosong, menggempur Kageno secara bertubi-tubi, dan berhasil menjatuhkannya dengan tendangan berputar yang keras. Ketika pria itu mulai merasa telah membaca teknik bertarung Kageno, Kageno mengatakan bahwa pertarungannya baru saja dimulai. Ia pun memutar linggisnya, dan menghantam pergelangan tangan preman itu. Mengungkapkan bahwa ia sudah sangat terbiasa menghadapi geng motor. Kageno menghantam wajah pria itu. Namun saat pria itu melihat dua linggis yang dipegang Kageno, ia sadar bahwa orang yang ia hadapi adalah sosok legendaris yang dijuluki sebagai balaklava berserker. Mulai dilanda panik, pria itu berusaha meraih pistolnya. Tapi Kageno lebih cepat memukul tangannya, memutar tubuhnya, lalu menghancurkan lutut pria itu. Sambil menjelaskan rahasia di balik senjatanya, Kageno mematahkan tulang belakangnya. Dan terus menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Dengan kedua preman itu telah dikalahkan, Kageno perlahan berjalan mendekati Nishino lalu mengambil sebuah pisau. Namun, saat Nishino melihat ke belakang, Kageno telah menghilang. Dan melihat kedua pria itu sudah terikat. Namun di sisi lain, Kageno merasa kecewa pada dirinya sendiri. Karena ia sadar, ia mungkin tak akan pernah mencapai kekuatan yang ia impikan. それから警察を呼んだり、いろいろ大変だったんだけど、パパが手を回して事件が公になることはなかった。結局、スタイリッシュ暴漢スレイヤーが何者かは謎のまま。 Keesokan harinya, saat mereka kembali bertemu, Kageno memanggil nama Nishino tanpa keliru lagi.
Namun saat mata mereka saling bertemu, Nishino menyadari bahwa Kageno akhirnya benar-benar melihat dirinya. Di momen itulah, Nishino merasakan bahwa Kageno selama ini menyembunyikan luka di dalam hatinya. Sama seperti dirinya selama ini. Namun setelah insiden itu, hasrat Kageno terhadap kekuatan semakin tak terkendali. Mentalnya pun mulai terganggu, sehingga ia pun melompat ke arah truk yang sedang melaju. Mengakhiri hidupnya begitu saja. Tujuan hidupnya selama ini hanya satu, yaitu menjadi sekuat seorang pahlawan super. Sehingga ia pun terobsesi mempelajari seluruh seni bela diri dari seluruh dunia. Hingga tak ada satupun yang mampu menghalanginya. Namun ia sadar bila suatu hari sekelompok pasukan bersenjata menghadangnya, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah jika ia adalah seorang petarung terkuat di dunia. Tepat di saat hidupnya berakhir, Kageno terlahir kembali di dunia lain. Kali ini, ia bisa merasakan energi sihir yang mengalir di udara. Walaupun keluarga barunya nampak tidak meyakinkan dibanding keluarganya yang dulu, Kageno hanya peduli pada satu hal, yaitu menyerap esensi sihir luar biasa yang memenuhi atmosfer. Namun meski ia mampu menusuk batu keras dengan mudah, keluarganya hanya peduli dengan kakaknya yang bernama Claire, yang telah ditakdirkan untuk mewarisi segalanya. Tersembunyi di balik bayangan bakat kakaknya, Kageno tumbuh sebagai seorang ksatria NPC yang biasa-biasa saja. Tapi di balik penampilannya itu, ia adalah sesosok bengis dan brutal yang meneror para bandit. Dengan kostum slime sihirnya, ia dapat menghindari peluru dengan mudah, menghabisi lawan-lawannya satu persatu, dan mengeluarkan pedang slime-nya, menghabisi semua musuhnya secara sekaligus. Namun, ketika satu orang terakhir mencoba menyerangnya diam-diam, Kageno menangkis serangan itu. Bertanya apakah pria itu bisa bertahan selama 2 menit. Pria itu pun menusukkan pedangnya, dan menyatakan bahwa ia adalah seorang Master Bushin. Dan ia berhasil menebas Kageno. Tapi, Kageno hanya berpura-pura terluka, dan langsung menghabisinya saat itu juga. Ketika menemukan harta para bandit itu, Kageno berpikir ia akhirnya bisa membeli mobil impiannya. Namun, sebuah suara menuntunnya ke sebuah kandang, di mana ia menemukan sesosok makhluk menjijikan. Melihat bahwa makhluk itu mulai membusuk, ia sempat mengira makhluk itu dirasuki sesuatu. Tetapi saat merasakan sihir kuat yang tidak stabil terpancar dari tubuhnya, Kageno menyadari bahwa makhluk itu sangat cocok dijadikan sebagai bahan eksperimen. Kageno pun membawanya pulang, dan mulai menyuntikkan sihir ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa bulan percobaan intens, ia berhasil menstabilkan energi sihir tersebut. Namun saat Kageno melihat gadis elf itu, yang merupakan gadis tercantik yang pernah dilihatnya, ia pun segera mengambil posisi keren untuk memperkenalkan dirinya sebagai The Eminency in Shadow. Gadis itu mulai kebingungan, bertanya-tanya bagaimana ia bisa mendapatkan kembali tubuhnya. Kageno menjelaskan bahwa ia telah menghancurkan kutukannya. Menjelaskan bahwa kutukan itu juga menyerang keturunan para pahlawan. Menamai objek terkutuk sebagai orang-orang yang dirasuki. Namun saat Kageno kesulitan menyebut nama musuhnya, ia melihat tulisan pada sebuah botol. Mengatakan bahwa nama kelompok itu sebagai Cult of Diablos, atau Kultus Diablos. Sekelompok orang fanatik yang berencana membangkitkan Raja Iblis. Misi Kageno adalah tetap berada dalam bayang-bayang, sembari menggagalkan rencana jahat mereka. Sambil mengaktifkan sihirnya, ia menyatakan bahwa namanya adalah Shadow. Setelah sang gadis menceritakan masa lalunya, ia pun berjanji akan menghancurkan semua musuh mereka. Meskipun Kageno sebenarnya mengarang seluruh cerita itu, ia membelah kostum slime-nya untuk menutupi tubuh gadis itu. Namun sebelum ia pergi, ia menyebutkan bahwa kelompok mereka bernama Shadow Garden, dan menamai gadis elf itu sebagai Alpha. Seiring berjalannya waktu, Kageno sering berlatih pedang bersama kakaknya. Namun ia menyadari bahwa gaya bertarung di dunia ini tak berguna baginya. Di mana Kageno sebenarnya bisa dengan mudah mengalahkan kakaknya dengan 1000 cara. Namun ia sengaja membiarkan dirinya dihempas ke sungai, demi mempertahankan perannya sebagai karakter NPC walaupun melelahkan. Kageno tahu bahwa kesempatan sempurna untuk unjuk diri akan segera datang.
Karena di dunia ini, seluruh bangsawan secara otomatis akan masuk ke Akademi Midgar untuk menjadi kesatria kegelapan saat mereka genap berusia 15 tahun. Namun ketika Claire mencapai usia itu, kedua orang tuanya yang kasar dan egois baru menyadari bahwa Claire menghilang pada hari keberangkatannya. Ayahnya yang botak kebingungan, bertanya-tanya bagaimana putrinya bisa diculik. Sementara ibunya yang temperamental, langsung menjitak kepala botaknya karena tak berguna. Di saat yang sama, kelompok Shadow Garden kini berkembang memiliki beberapa anggota baru. Di mana seorang anggota bernama Beta memberitahu Kageno bahwa Alpha saat ini sedang mencari kakaknya. Ia menduga bahwa para penculik itu berasal dari kelompok Cult of Diablos. Dan menjelaskan bahwa mereka menculik Claire karena percaya bahwa Claire adalah salah satu keturunan sang pahlawan. Namun, Beta mengatakan bahwa mereka tak bisa menentukan lokasi markas musuh. Kageno pun tiba-tiba secara acak melemparkan sebilah pisau ke peta. Saat Beta melihat titik yang ditunjuk pisau itu, ia terkaget dan kagum melihat bahwa Kageno benar-benar menunjukkan lokasi markas musuh. Sementara itu, Claire masih terjebak di dalam sel bawah tanah. Terlihat ia menghindari tendangan dari seorang penculik bernama Gris. Pria itu menyebut bahwa ia pernah mendengar tentang adiknya, dan mengatakan ingin mengetahui lebih banyak tentangnya. Kata-kata itu membuat Claire benar-benar murka, dan ia memutuskan rantai yang menahannya. Mengancam bersumpah akan membunuhnya karena berani menyebut nama adiknya. Namun pria itu membungkam Claire dengan satu pukulan keras. Di saat itu juga, seseorang datang memperingatkan tentang adanya penyusup. Saat para penjaga mulai menembakkan senjata mereka, para gadis dari Shadow Garden langsung mengakhiri nyawa mereka tanpa ampun. Ketika Gris tiba dengan tergesa-gesa di lokasi, ia menemukan seluruh anak buahnya telah tewas. Ia langsung memperhatikan para gadis cantik di hadapannya. Bertanya-tanya siapa mereka. Alpha pun memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Shadow Garden. Dan salah satu gadis menambahkan bahwa ia mengetahui rencana mereka untuk membangkitkan iblis Diablos. Merasa rahasianya terancam, Gris langsung menyerang. Namun Alpha dengan sigap menangkis serangannya. Menyamai pergerakannya dengan kelincahan. Dan menebas tubuh pria itu dengan presisi. Saat Alpha mengatakan akan memaksanya untuk mengungkap informasi tentang kelompok mereka, Gris mengambil sebotol pil. Dan setelah menelannya, tubuhnya mengeluarkan energi sihir yang luar biasa. Dengan kekuatan barunya, ia berhasil mendorong Alpha mundur. Namun gadis itu menyebut bahwa kekuatannya hanyalah trik murahan. Semakin terdesak, Gris menusukkan pedangnya ke tanah, membuat permukaan tanah meledak. Tapi ketika asapnya menghilang, mereka menyadari bahwa pria itu telah melarikan diri lewat lubang di bawah tanah. Di tempat lain, Kageno sedang tersesat di lorong bawah tanah yang rumit. Namun terlihat Gris muncul dari pintu rahasia. Dan ia bertemu langsung dengan Kageno. Ingin melenyapkan Kageno, Gris segera menyerang. Namun Kageno menahan tusukan itu dengan ujung senjatanya. Dan benturan sihir yang terjadi membuat tanah sekitarnya ikut hancur. Meskipun Gris memiliki lebih banyak kekuatan sihir dibanding Alpha, Kageno menyadari bahwa pria itu tidak tahu cara menggunakannya secara tepat. Saat pedang hampir saja mengenai wajahnya, Kageno menyindir bahwa gaya bertarungnya tidak memiliki seni sama sekali. Dan menawarkan diri untuk mengajar cara menggunakan sihir yang benar. Kageno pun menghindari seluruh serangan Gris dengan mudah. Menangkis pedangnya, lalu menusuk bahunya. Ia terus bergerak, menebas tubuh lawannya berkali-kali. Gris sadar bahwa dirinya belum pernah merasa setertindas ini dalam pertarungan. Namun ia menolak menyerah. Dan berkata bahwa kejahatan dunia ini jauh lebih dalam daripada yang bisa ditangani Kageno. Namun kata-kata itu justru membuat Kageno semakin bersemangat. Dan saat Kageno mengaktifkan kekuatan mata menyala miliknya, ia bersumpah akan menyelam sedalam-dalamnya ke dalam kegelapan itu. Ucapan Kageno semakin memperburuk keputusasaan Gris. Dan ia pun menelan seluruh pil yang ia miliki sekaligus. Meledakkan tubuhnya dengan kekuatan sihir yang sangat masif. Ia menyerang dengan brutal, menuangkan seluruh amarahnya ke dalam tiap tebasan. Namun Kageno menangkis semua itu tanpa terlihat kesulitan sedikit pun. Bahkan menyebut Gris sebagai sosok yang memalukan.
Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Grace menyadari bahwa ia telah mengecewakan putrinya. Sambil melihat liontin berisi fotonya jatuh ke tanah. Tapi Kageno mengambil liontin itu dan menyatakan bahwa ini adalah hadiah atas kemenangannya. Keesokan harinya, Claire akhirnya berhasil pulang ke rumah. Namun ia segera berangkat menuju ibu kota kerajaan setelah kesehatannya pulih. Kageno berharap bisa mengunjungi ibu kota juga. Namun para gadis kemudian berkata bahwa ini sudah selesai. Alpha pun mengatakan bahwa mereka akan pergi meninggalkannya. Dan menyampaikan salam perpisahan. Beberapa bulan kemudian, saat dalam perjalanan menuju ibu kota, Kageno teringat bagaimana ia ditinggalkan oleh para anggota-anggotanya. Yang mengatakan bahwa mereka ingin memburu Cult of Diablos secara terpisah. Setibanya di ibu kota, Kageno mendaftar di akademi sihir paling bergengsi di dunia. Meski harus tinggal di sebuah apartemen murah di pusat kota, ia justru menganggap tempat itu sangat cocok untuk seorang karakter NPC. Dan ia juga bertemu dengan dua temannya yang konyol dan tidak berguna bernama Skell dan Po. Suatu hari saat mereka berangkat ke sekolah, mereka harus berlari mengejar kereta yang hampir berangkat. Begitu masuk, mereka berdesak-desakan dengan para siswa dari kalangan bawah lainnya. Skell kemudian mengingatkan bahwa siswa dengan nilai ujian masuk terendah akan dipaksa untuk menyatakan cinta kepada gadis paling populer di sekolah. Dan menerima penolakan brutal dari gadis itu. Namun karena Kageno memiliki nilai paling buruk, ia merasa itu adalah pengalaman sempurna yang akan membuatnya semakin cocok sebagai karakter NPC. Saat mereka tiba di sekolah, setelah menyaksikan siswa lain dipermalukan habis-habisan, Kageno sadar bahwa giliran dirinya akan segera tiba. Tapi ketika Skell menyemangatinya untuk tidak ciut, Kageno mengatakan bahwa ia sudah menghabiskan semalam penuh memikirkan bagaimana cara menyatakan cintanya dengan elegan. Keesokan harinya, seluruh sekolah telah mendengar kabar itu. Semua siswa menatap Kageno dengan rasa penasaran. Bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang pecundang sepertinya bisa mendapatkan perhatian dari gadis tercantik di sekolah. Kageno mengatakan pada teman-temannya bahwa situasi ini terasa benar-benar aneh. Mereka sepakat, lalu Skell mulai mengejek Kageno karena bisa mendekati Alicia. Po pun ikut menyindir, mengatakan bahwa walaupun dirinya memang jelek, ia pasti punya peluang lebih besar dibanding Kageno. Namun tiba-tiba, mereka menyadari bahwa Alexia berdiri di dekat meja mereka. Dan dia duduk di sebelah mereka, sambil membawa makan siang VIP miliknya. Kageno pun mulai melahap makanannya, berusaha keras menunjukkan betapa rendah dirinya. Berharap Alexia segera ilfil dan meninggalkannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alexia malah mengundangnya untuk datang ke les anggar kerajaan. Mengatakan bahwa dia telah mengajukan permintaan agar Kageno diterima di seksi 1. Di mana seksi itu adalah tempat bagi para bangsawan berlatih. Hari itu juga, saat Kageno memperkenalkan diri di kelas anggar. Sang instruktur bernama Senon menyambutnya sebagai murid baru mereka. Namun ia penasaran seberapa kuat Kageno sebenarnya. Mereka pun memulai latihan sparring, di mana Kageno dan Alexia saling menghindar serangan dengan hati-hati. Tapi saat pedang mereka saling beradu, Kageno menyadari bahwa gerakan Alexia cukup lambat. Dan melihat ia tidak mampu menggunakan sihir secara optimal. Kageno menganggap bahwa skill anggar Alexia hambar dan membosankan. Terutama setelah ia mengetahui bahwa Alexia selalu dibandingkan dengan kakaknya yang jauh lebih berbakat bernama Iris.
Ia berpikir bahwa Alexia pasti meningkatkan dirinya lewat latihan yang tak pernah berhenti. Saat mereka saling menusuk pedang secara bersamaan, bel sekolah berbunyi menandakan akhirnya kelas. Namun, Alexia mengungkapkan bahwa ia membenci gaya anggar Kageno. Dan mengakui bahwa gaya bertarung itu mengingatkannya pada dirinya sendiri. Pada saat itu, Kageno melihatnya berbicara dengan sang instruktur, yang bertanya apakah anak baru itu adalah pacar baru Alexia. Dan mengingatkan bahwa apapun yang Alexia lakukan, pernikahan mereka tetap akan dilangsungkan. Namun, Kageno sama sekali tidak tertarik dengan misi sampingan seperti itu. Dan berharap bisa menjauh sebelum dia terjebak dalam peran sebagai karakter utama. Sore harinya, saat matahari mulai tenggelam, Kageno mengatakan bahwa ia tahu Alexia hanya memanfaatkannya untuk mencegah Zenon menikahinya. Alexia pun mengakui bahwa ia benar. Namun membalas bahwa Kageno juga sama saja. Karena ia telah memaksa teman-temannya untuk membocorkan bahwa pernyataan cinta Kageno hanyalah iseng belaka. Meski begitu, Alexia menyatakan bahwa hubungan pura-pura mereka bisa berakhir jika Zenon berhenti mengejarnya. Namun, Kageno mengatakan bahwa bahkan orang buta sekalipun bisa melihat bahwa mereka berdua tidak cocok terlihat sebagai pasangan. Alexia pun langsung melemparkan sekeping koin emas untuk membungkamnya. Kageno, yang siap jadi budak cinta demi uang, menangkap koin-koin yang Alexia lempar. Menyadari ini bisa jadi peluang bagus untuk mendanai operasi kelompok The Eminency in Shadow-nya. Beberapa minggu berikutnya, mereka terus menjalani hubungan sandiwara itu. Dan Alexia bahkan menggandeng lengan Kageno saat mereka berjalan di lorong sekolah. Namun suatu sore saat mereka duduk di tangga jalanan, Kageno mulai penasaran mengapa Alexia tidak ingin menikah dengan Zenon. Karena menurutnya, Zenon tampak seperti pria yang cocok menjadi suaminya. Tapi Alexia dengan tajam menjawab bahwa ia membenci keberadaan Zenon. Ia merasa Zenon hanya berpura-pura menjadi pria terhormat. Lalu tiba-tiba menyumpalkan es krimnya ke mulut Kageno. Alexia selalu menginginkan pria dengan kekurangan. Dan menurutnya, Kageno adalah pilihan yang sempurna karena wajahnya yang serba kekurangan. Ia juga curiga bahwa Zenon pasti menyembunyikan sesuatu yang tidak ia ketahui. Beberapa minggu kemudian, saat mereka pulang dengan menaiki kereta, Alexia mulai membahas gaya anggar Kageno. Ia berkata bahwa teknik Kageno benar-benar membingungkan. Karena walaupun Kageno menguasai teknik dasarnya, namun ia tetap tidak berguna dalam olahraga itu. Kageno pun membalas mengatakan bahwa Alexia sering sembrono saat latihan. Dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya Alexia khawatirkan. Alexia mulai membuka diri, mengatakan bahwa ia selalu ingin sekuat kakaknya yaitu Iris. Karena semua orang menganggap gaya anggarnya biasa saja, ia pun harus berlatih sendirian selama ini. Dan hal itu membuatnya membenci gaya bertarungnya sendiri. Namun saat Kageno berkata bahwa ia menyukai gaya tersebut, Alexia tiba-tiba mengacungkan pedangnya ke wajah Kageno. Curiga bahwa Kageno sedang mengejeknya. Namun keretanya berhenti, dan Alexia langsung pergi begitu saja. Kageno pun sadar bahwa ini adalah akhir dari hubungan sandiwara mereka. Keesokan harinya, saat Kageno dan kedua temannya berjalan menuju sekolah, mereka mulai bertanya apakah hubungan Kageno dan Alexia berhasil. Namun Kageno mengaku bahwa bahkan ciuman pun tidak pernah terjadi. Mendengar itu, Skell langsung menyindir bahwa Kageno akan mati sebagai perjaka sama seperti mereka. Saat itu juga, Kageno melihat Zenon bersama dua orang ksatria. Mereka mulai mengepungnya, dan Zenon menyebutkan bahwa Alexia tidak kembali ke asramanya semalam. Menjelaskan bahwa kelompok ksatria mereka yang bernama Night Order sedang menyelidiki kasus ini sebagai dugaan penculikan. Zenon lalu menyebut bahwa Kageno adalah tersangka utama karena merupakan orang terakhir yang terlihat bersama Alexia. Ia pun memutuskan untuk membawa Kageno untuk diperiksa. Kageno menyadari bahwa para ksatria sudah bersiap untuk mencabut pedang mereka. Dan ia melihat banyak orang yang sudah berjaga di dalam sekolah. Ia pun memilih untuk menyerah, sadar bahwa ini akan menjadi masalah besar. Sementara itu, Alexia terbangun dalam keadaan dirantai di dalam sebuah sel.
Begitu sadar bahwa rantai itu menyegel sihirnya, ia sempat curiga apakah Kageno yang menculiknya. Namun tak lama kemudian, ia melihat sesosok monster menjijikkan di sudut ruangan, di mana seorang pria menyeramkan masuk ke dalam selnya. Mengatakan bahwa ia menginginkan darah bangsawan milik Alexia. Ia pun mulai mengekstraknya ke dalam sebuah suntikan. Alexia bingung untuk apa pria itu membutuhkan darahnya. Pria itu memberitahu bahwa darah Alexia adalah darah iblis. Dan ia ingin menghidupkan kembali makhluk iblis ke era modern. Sementara itu, Kageno sedang disiksa di dalam markas Night Order. Salah satu ksatria menuduh bahwa Kageno pasti adalah yang bertanggung jawab atas hilangnya Alexia, lalu memukulnya dengan tongkat. Namun bagi Kageno, ini adalah kesempatan sempurna untuk melatih peran karakter NPC yang ia bangun. Dan ia mulai menjerit seolah kesakitan ketika kakinya ditusuk jarum. Berharap aktingnya cukup meyakinkan untuk meraih piala Oscar. Di bawah tanah, profesor itu masih terus mengekstrak darah Alexia. Namun ketika ia teringat tentang laboratorium rusaknya, emosinya tak terkendali. Ia menghancurkan suntikannya dalam kemarahan. Kewarasannya semakin hilang, dan ia mulai menginjak-injak monster cacat hasil eksperimennya. Tetapi kemudian ia sadar bahwa ia bisa menciptakan monster baru menggunakan darah Alexia. Ia pun memutuskan untuk memberi Alexia makanan busuk agar kadar darahnya meningkat. Keesokan harinya di kantor Night Order, Zenon menemui Iris di ruangannya. Dalam pertemuan itu, Zenon menyalahkan dirinya karena gagal melindungi Alexia. Namun Iris menjawab bahwa prioritas satu-satunya adalah menyelamatkan adiknya. Ia memberitahu bahwa Kageno telah ditangkap sebagai tersangka utama. Namun ketika Zenon mengatakan bahwa Kageno terlalu lemah untuk bisa mengalahkan Alexia sendirian, Iris memutuskan bahwa mereka hanya perlu mengawasinya setelah ia dibebaskan. Ketika ia melihat keluar jendela, Iris melihat Claire yang berusaha memaksa masuk untuk menyelamatkan adiknya. Teman-temannya dengan panik berusaha menahannya. Namun seorang bangsawan memerintahkannya untuk kembali ke asrama. Lalu menjatuhkannya dengan teknik kuncian lengan. Di dalam ruang bawah tanah, kondisi Alexia semakin memburuk. Ia kelelahan dan mulai sakit akibat makanan busuk yang dipaksa padanya. Malam itu, Kageno akhirnya dikeluarkan dari kantor Night Order dengan membawa semua barangnya. Dan seorang ksatria berkata padanya agar cepat enyah dari pandangannya. Saat Kageno naik kereta, ia menyadari dua pria sedang memata-matainya. Begitu ia turun dan mulai berjalan di jalanan kota, kedua pria itu mengikutinya. Namun tiba-tiba, seorang gadis berbisik padanya dan menghabisi dua pria itu. Dan saat Kageno sampai di apartemennya, ia melihat Alpha sudah menunggunya di dalam. Gadis yang baru saja berbisik padanya tadi. Kageno bertanya mengapa Alpha kembali. Ia menjawab bahwa dia mendengar Kageno sedang dalam masalah. Ia mengungkapkan bahwa para anggota lain telah membuat kemajuan dalam penyelidikan Cult of Diablos. Dan kini organisasi mereka terus berkembang sejak mereka meninggalkan Kageno. Saat ia mulai mendekat dan menindih Kageno, dia menjelaskan bahwa Kageno masih akan terus dicurigai oleh pihak berwenang. Ia mulai membuka pakaian Kageno, sambil memberitahu bahwa Night Order tidak bisa dipercaya. Mengungkapkan bahwa Alexia diculik oleh Cult of Diablos karena darah bangsawan yang mengalir dalam dirinya. Namun ia bertanya-tanya mengapa Kageno bisa memiliki hubungan dengan Alexia sejak awal. Dia bersedia menyelamatkan Alexia, namun dengan satu syarat yaitu Kageno harus membayar balas jasa atas bantuan yang diberikan. Sebelum pergi, dia memberitahu bahwa Delta juga telah datang untuk mendukung Kageno. Dan mengatakan bahwa Delta merindukannya. Delta iru no? Anata ni aitagatte wa yo. Beberapa jam kemudian, Kageno menggunakan seluruh uang yang diberikan oleh Alexia untuk membangun markas rahasia bawah tanahnya. Bersemangat untuk kembali menjalankan peran dan tampil sebagai seorang penjahat super. Pria ini benar-benar sangat totalitas. Saat Beta masuk dengan penampilannya yang sangat mencolok, ia melihat Kageno dalam wujud shadow-nya. Beta memberitahu bahwa Alpha telah mengumpulkan seluruh anggota mereka yang ada di ibu kota. Dia menjelaskan bahwa rencana mereka adalah meluncurkan serangan serentak ke seluruh markas sekte Fenrir yang menjadi bagian dari Cult of Diablos. Dan mereka juga akan mencari jejak sihir milik Alexia secara bersamaan. Namun, Kageno tidak ingin ketinggalan. Ia pun menyatakan bahwa ia akan menggantikan posisi Delta dalam operasi tersebut. Karena ia sudah tidak sabar untuk memamerkan kekuatannya.
Malam itu juga, saat dua ksatria sedang berjaga di gang sempit, mereka melihat Kageno keluar dari apartemennya. Mereka tiba-tiba melemparkan sepatu milik Alexia ke arahnya. Dan mengatakan bahwa itu adalah bukti terbaru bahwa Kageno yang menculik Alexia. Kageno pun sudah muak dengan semua tuduhan tak berdasar mereka. Dan saat para ksatria itu mulai mendekat untuk menangkapnya kembali, mereka mendapati bahwa dua mata-mata yang sebelumnya mengawasi Kageno sudah ditemukan tak bernyawa. Seketika, Kageno menebas ksatria pertama, lalu memotong lengan ksatria kedua. Ia mengenakan jubah penyamarannya, dan langsung membunuh pria kedua. Ia kemudian melihat asap membubung di kejauhan. Ia pun menyimpulkan bahwa itu pasti ulah Delta. Dengan seluruh kota berada dalam kekacauan, seorang ksatria segera melaporkan situasi genting tersebut kepada Iris. Iris mengatakan bahwa ia sendiri yang akan turun ke garis depan. Dan ia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di saat yang sama, ruang bawah tanah mulai bergetar. Profesor itu masuk ke dalam sel dengan panik, mengatakan bahwa mereka sedang diserang. Dan ia memutuskan untuk menyuntikkan monster eksperimen dengan prototipe yang baru ia kembangkan. Seketika, makhluk itu meledak dengan kekuatan sihir yang luar biasa. Dan monster itu pun langsung menghabisinya tanpa ragu. Alexia mengira bahwa dia akan menjadi korban selanjutnya. Namun makhluk itu justru menebas selnya, memecahkan rantai yang membelenggunya. Alexia pun berhasil meloloskan diri dari reruntuhan dan segera melarikan diri. Akhirnya, makhluk itu berhasil keluar ke permukaan. Namun saat Alexia mencoba melarikan diri melalui terowongan, ia justru berpapasan dengan Xenon. Xenon mengatakan bahwa tempat ini adalah fasilitas miliknya. Dan mengungkap bahwa ialah yang membiayai seluruh riset milik profesor itu. Ia juga mengakui bahwa ia masih membutuhkan darah Alexia. Karena darah itu akan menjamin posisinya sebagai kursi ke-12 dalam turnamen seleksi. Sebuah posisi tertinggi dalam Night Order. Xenon berhasil menahan serangan tiba-tiba Alexia, namun ia terus menebaskan pedangnya ke arah Xenon. Ia melepaskan semburan sihir kuat, berhasil menebas lengan kiri Xenon. Pria itu pun menyadari bahwa Alexia telah mencuri teknik milik Iris. Ingin menunjukkan tekniknya, Xenon mengarahkan pedangnya ke wajah Alexia. Dan dalam sekejap, ia berhasil menjatuhkan pedang Alexia ke dalam air. Lalu memukulnya hingga terjatuh. Saat Xenon berkata bahwa ia akan membawa Alexia ke laboratorium lain, Kageno muncul dari ujung terowongan. Begitu mereka menyadari kehadirannya, Kageno memperkenalkan dirinya sebagai Shadow. Namun, Xenon ternyata sudah mendengar tentang Kageno. Dan tahu bahwa Shadow sedang memburu anggota Cult of Diablos. Xenon menganggap Kageno pengecut, karena belum pernah membunuh anggota inti dari kultus tersebut. Xenon kemudian mengaku bahwa ia sendiri adalah anggota inti dari Cult of Diablos. Dan bersumpah akan menghabisi Kageno. Namun saat ia mengambil posisi dan menyerang dengan pedangnya, ia menyadari bahwa Kageno menghilang dari pandangannya. Kageno sudah berada di belakangnya, tanpa terluka sedikit pun. Ia pun mulai bertanya-tanya mengapa anggota inti dari kultus lebih lemah dari air. Sementara itu, monster hasil eksperimen gagal itu mulai menyerang kota. Ketika makhluk itu muncul dari gang, sekelompok prajurit langsung menembakinya. Namun hanya dengan satu serangan, monster itu berhasil merobek jalan di hadapan mereka. 3 ksatria yang muncul dari arah belakang, langsung menyerang secara bersamaan. Namun, luka pada tubuh monster itu langsung sembuh seketika. Makhluk itu hampir saja menghabisi mereka, namun para ksatria berhasil mundur ke tempat aman. Saat itu juga, Iris melompat dari atas atap, dan menebas tubuh monster tersebut. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk mundur. Namun makhluk itu kembali meregenerasi tubuhnya. Ketika makhluk itu mencoba melawan balik, Iris mengalirkan kekuatan sihir ke dalam pedangnya. Menebas lengan monster itu secara bersih. Lalu menghantam tubuhnya hingga terlempar ke sebuah bangunan. Meski begitu, monster itu kembali beregenerasi. Namun kali ini, Iris bersiap untuk mencincangnya hingga tak tersisa. Ia melepaskan energi sihir yang sangat besar ke dalam pedangnya, lalu melancarkan ribuan tebasan secara beruntun. Namun saat ia akan mengakhiri semuanya dengan serangan pamungkas, tiba-tiba Alpha muncul di hadapannya. Dan berkata bahwa yang Iris lakukan hanya membuat makhluk itu semakin menderita. Monster itu mencoba meremas Alpha, dan Iris menyadari bahwa Alpha telah menghilang. Alpha pun mulai turun dari langit, dan memanggil pedang raksasa yang dipenuhi energi sihir. Ia menghantamkan pedangnya ke monster tersebut, melahap seluruh tubuh makhluk itu.
menciptakan ledakan energi maha dahsyat, menghancurkan semua yang berada dalam radiusnya. Namun di tengah ledakan tersebut, sesosok gadis muncul. Saat ia jatuh tersungkur ke tanah, Alpha menyadari gadis itu sudah tidak bernyawa. Namun saat ia melihat liontin yang dikenakannya dan melihat wajah Gris, Alpha pun menyadari bahwa gadis itu adalah putrinya. Namun saat Alpha hendak pergi, Iris mencoba menghentikannya. Alpha memperkenalkan dirinya sebagai anggota dari Shadow Garden, dan memperingatkan Iris agar tidak menghalangi jalan mereka. Di dalam terowongan, Zenon melancarkan serangan secara agresif. Ia melepaskan energi sihir yang cukup kuat, hingga mendorong Kageno beberapa meter ke belakang. Saat Zenon kembali menyerang, berusaha menguasai situasi, ia meningkatkan intensitas sihirnya untuk mengalahkan Kageno. Namun Kageno dengan mudah menahannya, dan menjatuhkannya ke dalam air. Kageno mengarahkan pedangnya ke wajah Zenon, mengejeknya karena Zenon kehilangan semangatnya dengan cepat. Zenon pun mulai menyerang tanpa henti, di mana setiap benturan pedang mereka menciptakan angin kencang yang merobek-robek dinding terowongan. Pemandangan Kageno yang dengan mudah menahan setiap serangan itu membuat Alexia terpukau. Melihat bahwa gaya bertarung Kageno memang tampak sederhana. Namun menyadari itulah gaya yang selama ini ingin ia kembangkan untuk dirinya sendiri. Dan saat itu juga, Kageno menebas tubuh Zenon. Dalam kondisi sekarat, Zenon mulai bertanya-tanya mengapa Kageno menyembunyikan jati dirinya. Padahal ia memiliki kekuatan sebesar itu. Namun Kageno hanya menjawab bahwa satu-satunya keinginannya adalah hidup dalam bayang-bayang. Merasa terpojok, Zenon mengeluarkan sebotol pil, dan mengungkap bahwa pil tersebut dapat membangkitkan kekuatan yang melampaui batas manusia. Tanpa ragu, ia menelannya. Dan seketika, energi sihir yang luar biasa meledak dari tubuhnya, mengubah wujudnya secara drastis. Zenon pun menyatakan bahwa dirinya adalah orang ketiga yang kekuatannya berhasil dibangkitkan. Ia pun melancarkan serangan sihir yang menghancurkan tanah, dan menjelaskan bahwa hanya sedikit orang yang mampu mengendalikan kekuatan pil itu. Bersiap untuk kembali bertarung, Zenon melepaskan energi sihir secara sekaligus, mengalirkannya ke dalam pedangnya. Ia meluncur maju, menghancurkan tanah di sekelilingnya, dan energinya menghantam atap terowongan. Di tengah pancaran energi itu, Alexia melihat bahwa Kageno sama sekali tidak terluka. Kageno menangkis pedang Zenon dan mulai melancarkan serangan balik. Dan ia menghantam kepala Zenon berulang kali. Sebelum Zenon sempat membalas, Kageno menendangnya hingga terjatuh. Mengatakan bahwa tidak ada jalan menuju kekuatan sejati bagi pecundang yang hanya mengandalkan kekuatan pinjaman. Dengan satu injakan, Kageno menciptakan perisai sihir yang menyegel mereka di dalam terowongan. に挑んだ男がいた。だから修行を重ねた果て、一つ答えにたどり着いた。自分が核になればいい。真の最強をその身に刻め。これぞ我が最強。I am Atomic。Cahaya ledakan perlahan memudar, meninggalkan lubang besar di dalam tanah. Alexia hanya bisa terpaku melihat kehancuran besar di hadapannya. Tak lama kemudian, Iris berlari menghampirinya. Lega melihat adiknya masih hidup sehat walafiat. Iris bertanya apakah tangannya dingin. Alexia pun memeluknya sebagai jawaban. Keesokan harinya di sekolah, Alexia memberitahu Kageno bahwa kasusnya telah resmi ditutup. Saat Kageno akan pergi, Alexia menghentikannya untuk mengucapkan terima kasihnya karena Kageno pernah memuji gaya bertarungnya, dan mengatakan bahwa ia akhirnya mulai menyukai gaya bertarungnya sendiri. Ucapan Kageno telah membuatnya menerima dirinya apa adanya. Lalu dengan jujur, ia mengungkapkan bahwa ia menyukai Kageno, dan bertanya apakah mereka bisa menjalin hubungan dengan serius.
Beberapa hari kemudian, saat semua anggota Shadow Garden berkumpul dalam sebuah pertemuan, Alpha mengungkapkan bahwa ada kelompok misterius yang mulai menggunakan nama mereka untuk melancarkan serangan. Para anggota pun sepakat bahwa mereka harus segera menemukan impostor itu. Di waktu yang sama, Iris memberitahu dua asistennya bahwa Xenon adalah anggota dari kultus Diablos. Mengingat bahwa Xenon merupakan instruktur pedang paling ternama di kerajaan, Iris mengatakan bahwa ia kini tidak bisa lagi mempercayai para anggota Night Order. Ia pun memperlihatkan sebuah benda misterius yang dianggap sebagai petunjuk untuk menemukan keberadaan kultus Diablos. Dan mulai bertanya-tanya cara untuk mengaktifkan benda tersebut. Di akademi, seorang gadis kikuk bernama Sherry sedang membaca buku-buku kuno. Namun secara tidak sengaja menabrak Kageno, yang saat itu tubuhnya dipenuhi darah karena menolak Alexia. Kageno mengulurkan tangannya untuk membantunya bangun. Namun tanpa sadar bahwa pertemuan itu akan memulai hubungan yang baru. Kemudian di kantin, Skell dan Po mulai bertanya-tanya apakah Kageno berhasil mencium Alexia. Namun Kageno mengatakan bahwa mereka sudah putus. Skell pun menyimpulkan bahwa Kageno sudah tak bisa diselamatkan lagi. Ingin mengubah nasib mereka yang suram, Skell menyarankan agar mereka membeli coklat untuk gadis yang mereka sukai. Menurut mereka ide itu sangat bagus, hingga membuat para pecundang itu tak kuasa menahan semangatnya. Kageno pun akhirnya setuju untuk ikut. Sementara itu di kantor wakil kepala sekolah, Iris memperlihatkan benda misterius itu kepada gadis canggung tadi. Mengatakan bahwa benda tersebut disita dari sebuah fasilitas milik sebuah organisasi rahasia. Namun, mereka masih belum tahu benda apa itu sebenarnya. Namun karena Sherry dikenal sebagai peneliti paling jenius di seluruh kerajaan, Iris berharap Sherry dapat memecahkan rahasia benda itu. Meski Sherry ragu, ayahnya yang bernama Lutheran mendorongnya untuk menerima tugas tersebut. Berkata bahwa ia percaya pada kemampuan putrinya. Di sisi lain, Skell, Kageno, dan Po sedang mengantri untuk masuk ke sebuah toko. Namun karena antriannya sangat panjang, mereka mulai cemas tidak akan bisa kembali ke asrama sebelum jam malam. Dan Po takut mereka bisa menjadi korban pembunuh berantai. Di tengah kecemasan itu, seorang gadis muncul di hadapan mereka. Dan bertanya apakah mereka bersedia mengisi sebuah survei. Ia secara khusus mengajak Kageno sebagai tamu istimewa untuk memberikan masukan. Jadi saat mereka berjalan menyusuri toko, Kageno menyadari bahwa tempat itu sangat mirip dengan pusat perbelanjaan di kehidupan sebelumnya. Ia pun bertanya-tanya siapa yang membangun dan mendesain semua ini. Saat mereka tiba di atap gedung, Kageno melihat sebuah bangunan besar di depannya. Dan ketika ia masuk ke dalam istana tersebut, seorang gadis menyambutnya. Namanya adalah Gamma, di mana ia adalah salah satu anggota Shadow Garden. Menjelaskan bahwa toko tersebut adalah miliknya. Ia menjelaskan bahwa ia membangun tempat itu sama persis seperti yang pernah diceritakan oleh Kageno. Karena saat mereka masih kecil, Kageno sering menceritakan berbagai hal dari kehidupan masa lalunya. Menyebutnya sebagai kebijaksanaan Sang Shadow. Namun Kageno tak pernah menyangka bahwa Gamma akan benar-benar menghidupkan cerita-cerita itu ke dunia nyata. Setelah Kageno duduk di singgasananya, ia merasa akhirnya mendapatkan pengakuan yang layak sebagai The Eminency in Shadow. Namun, ia masih heran bagaimana Gamma yang tampak dongo bisa mewujudkan semua ini. Gamma kemudian mengatakan bahwa ia sudah tahu alasan kedatangan Kageno. Ia menjelaskan bahwa Alpha dan anggota lainnya sedang menyelidiki kasus pembunuh berantai yang menggunakan nama mereka. Namun ketika Kageno mengingat bahwa Po pernah menyebutkan tentang pembunuh berantai, Kageno sempat berpikir bahwa Alexia adalah dalang di balik kejadian ini karena moodnya sedang kacau akibat ia menolaknya. Namun saat dia hendak pergi, Gamma memperkenalkan seorang gadis yang bernama New. Mengatakan bahwa dia adalah anggota terbaru mereka.
最高級のチョコをご用意します。10割引きです。10割？つまりタダじゃん。ラッキー。あMalam harinya, saat mereka berlari kembali ke asrama, Skell mengatakan bahwa mereka akan melewati jam malam. Namun Po menyalahkan Kageno karena terlalu lama menghabiskan waktu bersama New. Kageno pun mencoba menjelaskan bahwa itu satu-satunya cara untuk mendapatkan coklat. Tetapi dia mulai bingung mengapa penolakannya pada Alexia bisa memicu kemarahan hingga berujung pada pembunuhan. Tiba-tiba, Kageno merasakan benturan pedang. Menyadari bahwa pembunuh berantai itu berada di sekitar mereka, Kageno memutuskan untuk melakukan akting terbaik sepanjang masa. Berpura-pura seolah-olah dia sangat kebelet. Mereka pun langsung paham kode itu, dan bersumpah untuk tidak pernah membocorkan rahasia bahwa Kageno pergi ke gang sempit untuk buang air besar. Kageno berteriak menyuruh mereka lari, sehingga mereka segera berlari sambil menangis. Kageno pun menyadari bahwa teman-temannya memang sangat dongo. Sementara itu di dalam gang itu, terlihat Alexia sedang bertarung melawan impostor. Ketika dia memintanya untuk menyerah, pria itu justru bersikeras bahwa ia adalah anggota dari Shadow Garden. Tanpa menyadari bahwa Kageno sudah mengintai dari atap, Alexia berhasil menangkis serangannya. Dan saat dia mengangkat pedangnya untuk mengakhiri pertarungan, dua penyerang lain muncul dari belakang. Tanpa ragu, mereka menyerang secara bersamaan dan berhasil melukainya dari belakang. Namun Alexia berhasil memukul salah satu pria itu. Para penyamar pun menerjang mengepungnya. Namun Kageno langsung turun tangan dan seketika menghabisi seorang pria. Menyadari identitas pedang yang digunakannya, para penyamar lainnya segera melarikan diri ke atap. Alexia menjadi penasaran, bertanya siapa kamu dan apa tujuanmu sebenarnya. Namun Kageno memintanya untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Kageno mengejar para impostor itu, dan Alexia jatuh pingsan karena kehabisan darah. Saat Kageno berhasil menebas seorang pria, New muncul di atap. Terkesan dengan kecepatan Kageno dalam menemukan lokasi musuh. Dan dia menawarkan diri untuk mengambil alih pekerjaan ini. Sementara itu di luar kota, seorang utusan melaporkan bahwa semua pasukan boneka mereka telah dikalahkan. Keesokan harinya saat Kageno, Skell, dan Po naik kereta menuju sekolah, mereka membahas apakah Kageno sudah membeli coklat untuk acara pemberian coklat. Ketika Kageno mengiyakannya, Skell sangat bersemangat, karena yakin bisa menarik perhatian para gadis. Saat mereka sampai di sekolah, beberapa saat kemudian, Po akhirnya memberanikan diri mendekati gadis yang dia sukai. Ia telah mempelajari semua tentang gadis itu secara mendetail, hingga mengetahui hal-hal yang sangat pribadi. Namun ketika Po pergi, Kageno mendengar seorang gadis berteriak, dan menyebut bahwa orang itu sebagai penguntit tidak berguna. Kageno pun akhirnya memutuskan untuk memberikan coklatnya pada gadis yang ia temui. Kebetulan, saat itu Sherry duduk di sampingnya. Kageno pun menyerahkan coklat itu padanya, lalu berjalan pergi tanpa berbicara sedikit pun. Di sore harinya, Sherry masih memandangi kotak coklat itu. Teringat ucapan ayahnya yang mengatakan bahwa pemberian coklat adalah simbol pernyataan cinta. Ia pun berpikir bahwa Kageno saat ini sedang menantikan jawabannya. Saat Sherry mencicipi coklat itu, dia menganggap Kageno adalah orang yang manis. Beberapa hari kemudian, saat Kageno tiba di sekolah, ia menyadari New mengikutinya. New pun menjelaskan bahwa ia meminjam seragam sekolah agar tidak menarik terlalu banyak perhatian. Saat mereka duduk di bangku taman, New mulai menceritakan bahwa impostor yang berhasil ia tangkap ternyata telah dicuci otaknya.
dan mengungkap bahwa yang melakukannya adalah dari para pionir di kultus Diablos, di mana pria yang dicuci otaknya ini dijuluki dengan nama anak ketiga. Namun, Kageno tampak lebih peduli pada festival pertarungan Bushin yang akan segera berlangsung. Karena ketika ia mengatakan kepada Skell bahwa ia tidak berniat ikut serta, Skell justru mendaftarkannya dengan paksa, mengatakan bahwa para gadis akan tergila-gila padanya jika berhasil menang. New melanjutkan penjelasannya, mengatakan bahwa kultus telah mencuci otak orang-orang selama bertahun-tahun, dan mereka sedang mencoba memancing kelompok Shadow Garden keluar dengan menggunakan nama mereka. Namun, mereka berhasil menemukan keberadaan anak pertama di ibu kota kerajaan yang bernama Rex. Seseorang yang meski menjadi bagian dari eksperimen para pionir kultus, ia masih mempertahankan kesadarannya. New mencurigai bahwa kultus Diablos sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar di balik layar. Namun dari penjelasan itu, Kageno justru mendapat ide untuk mencari cara agar bisa keluar dari turnamen pertarungan Bunshin itu. Ia pun segera pergi begitu saja. Keesokan harinya, turnamen pun dimulai, di mana Claire dengan mudah mengalahkan lawannya. Namun ketika instruktur menyatakan bahwa ia menang, Skell dan Po menyadari bahwa mereka telah kehilangan semua uang mereka karena bertaruh di pertandingan pembuka. Pada pertandingan kedua, Kageno harus berhadapan dengan ketua OSIS. Namanya adalah Rose, sang putri dari kerajaan Oriana, sekaligus pendekar terbaik di akademi. Saat Rose mengarahkan pedangnya, Kageno menyimpulkan bahwa ini adalah momen sempurna untuk memperlihatkan 48 teknik rahasianya yang telah ia latih dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Saat instruktur memberi aba-aba, mereka berdua langsung melesat, saling mengerahkan pedang mereka. Di saat itu, Kageno meminum satu kantong darah. Dan setelah memantapkan kuda-kudanya, ia menerima serangan telak yang membuatnya terpental. Rencananya untuk tampil sebagai karakter NPC yang lemah dan menyedihkan berjalan sempurna sesuai harapannya. Namun ketika instruktur hendak menyatakan Rose sebagai pemenang, Kageno menyatakan bahwa ia belum menyerah. Rose yang melihat keteguhan di mata Kageno, setuju untuk melanjutkan duel. Dan Kageno mulai maju menyerang. Namun saat mereka saling menyerang, Kageno kembali menerima pukulan telak. Tapi ia tetap berdiri, meski ia terus menerima serangan demi serangan. Akhirnya, Rose mengakui bahwa Kageno adalah lawan yang tangguh, dan meminta maaf karena meremehkannya. Ia pun mulai memusatkan energi magisnya, dan bersiap melenyapkan Kageno dengan serangan pamungkas. Namun sebelum serangannya masuk, instruktur mendorong Kageno menjauh, dan segera menyatakan bahwa Rose sebagai pemenang pertandingan. Meski begitu, Rose merasa bahwa ia kalah dalam hal semangat juang. Dan ia hanya bisa melihat bahwa Kageno dibawa keluar dari arena dalam kondisi babak belur. Beberapa menit kemudian, saat Kageno meninggalkan arena, ia merasa puas karena berhasil tampil semenyedihkan mungkin sesuai rencananya. Dan ketika ia menyadari bahwa Sherry sedang mengikutinya dari belakang, Sherry pun memintanya untuk berbicara sebentar. Saat mereka duduk di kafetaria, Sherry memberitahu Kageno bahwa dia menyaksikan pertarungannya, dan mengaku bahwa ia menyukai gaya bertarung Kageno yang tegas dan kuat. Ketika ia memutuskan untuk memberi Kageno hadiah, Kageno dalam hati bingung siapa sebenarnya gadis ini. Namun ia tetap menerima hadiahnya. Kata-kata Kageno membuat Sherry sangat senang. Lalu ia berkata pada ayahnya bahwa akhirnya ia tidak akan mati dalam keadaan menjomblo. Namun ketika Kageno mengetahui bahwa ayah Sherry adalah wakil kepala sekolah mereka, ia sadar bahwa ia terlalu ceroboh karena telah terlibat dengan keluarga itu. Namun, Lutheran sudah membayangkan pernikahan mereka, dan meminta Kageno untuk memperlakukan putrinya dengan lembut. Beberapa hari kemudian, saat semua siswa berkumpul di kelas, Rose datang bersama asistennya, dan mulai menjelaskan tentang pemilihan anggota baru untuk mengisi kekosongan di organisasi OSIS. Di waktu yang sama, seorang ksatria bertopeng bernama Gaunt telah tiba di ruang bawah tanah bersama anak buahnya. Dan saat ia mengaktifkan skillnya yang bernama Mirage Eye, sebuah barrier sihir langsung membesar, menyelimuti seluruh area sekolah. Saat Alexia tiba di luar gerbang, ia menyadari gerbang sekolah telah ditutup. Namun ketika ia memeriksa pos satpam, ia menemukan bahwa semua penjaga telah tewas. Di dalam sekolah, Kageno mendapati bahwa ia tidak bisa menggunakan sihirnya.
dan merasa heran mengapa tak ada orang lain yang menyadarinya. Ketika Kageno merasakan beberapa pria berlari menaiki tangga dan menerobos masuk ke kelas, para siswa terdiam dalam ketakutan. Salah satu dari mereka mengaku bahwa mereka adalah anggota Shadow Garden. Dan dengan sekali tebasan, gelombang angin dari serangannya menghancurkan pedang milik para siswa. Ia menyatakan bahwa mereka akan mengambil alih akademi dan memerintahkan semua orang untuk tetap di tempat duduk mereka. Namun Rose langsung menghunus pedangnya untuk menantang mereka. Ketika pria itu melepaskan kekuatan sihirnya, Rose berusaha melakukan hal yang sama. Namun sihirnya langsung dinetralkan oleh skill Mirage Eye. Sebelum ia sempat bereaksi, pedangnya dihancurkan dalam sekejap. Saat pria itu akan menghabisinya, Kageno berteriak dan mendorongnya ke samping, menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Kageno terjatuh, membuat seluruh siswa tercengang. Rose terdiam, merasa bingung mengapa Kageno harus bertindak seberani itu untuknya. Ia teringat pada momen mereka di arena, dan menyimpulkan bahwa Kageno pasti menyukainya. Namun, pria itu kembali menodongkan pedangnya pada Rose, memerintahkannya untuk ikut dengannya. Dan para siswa pun digiring menuju aula sekolah. Beberapa menit kemudian, saat Kageno sendirian, ia berhasil menekan dadanya untuk memaksa jantungnya berdetak kembali. Dengan mengulangi proses tersebut untuk meningkatkan detak jantungnya, ia akhirnya bisa bangkit kembali dan berhasil menghindari kematian. Kageno pun menyadari bahwa ia sangat beruntung berhasil melakukan teknik kematian 10 menit, yaitu dengan terus menjaga aliran darah ke otaknya melalui sihir meskipun jantungnya telah berhenti. Sebagai karakter NPC yang berpura-pura lemah, Kageno tahu bahwa ia bisa bertindak apapun yang ia mau. Ia menyadari bahwa sihirnya masih dibatasi. Namun ia berhasil memfokuskannya menjadi seperti benang halus. Ia pun menjahit lukanya, dan mengenakan jaketnya untuk menutupi bekas lukanya. Sementara itu, Sherry masih memeriksa artefak tersebut. Tetapi tiba-tiba seorang penyusup menerobos jendelanya dan mendarat tepat di mejanya. Membuatnya mundur sambil memegang erat item itu. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Rex. Mengatakan bahwa tugasnya adalah untuk mengambil artefak itu. Namun ketika ia menghunuskan senjatanya, Glenn muncul dan langsung menahan serangannya. Di waktu yang sama, Marco terlibat pertarungan dengan musuh lain di koridor sekolah. Meskipun kesulitan, ia berhasil menahan serangan tersebut. Memberi waktu bagi Sherry untuk melarikan diri ke koridor. Di luar gedung, Kageno sedang mengamati situasi dari atas atap. Namun menyadari bahwa para siswa telah dijadikan sandera. Dan ia dapat memahami seluruh situasi dari posisinya. Untuk menahan para penyusup berjubah hitam itu sampai malam tiba, Kageno meluncurkan panah slime yang langsung menewaskan salah satu dari mereka. Lalu terus menyerang hingga berhasil mengalahkan semua musuh di luar. Sementara itu, langkah Sherry yang menggunakan sandal jepit menimbulkan suara berisik saat dia berlari. Dan ketika ia berhasil bersembunyi, ia mengira bahwa dia sudah aman. Namun Kageno langsung menyelamatkannya dengan membunuh salah satu musuh yang hampir menangkapnya. Ketika Sherry menaiki tangga, Kageno melompat turun dari atas gedung dan mencekik salah satu penyusup yang dekat dengan Sherry. Meski sempat melihatnya, Sherry mengira itu hanyalah halusinasi. Tetapi ketika ia kembali mengingat wajah Rex, ia menyadari bahwa para musuh menggunakan artefak unik, sama seperti yang pernah ia baca di buku kuno. Dan itulah yang membuat mereka mengincar artefak yang dimilikinya sekarang. Sebelum ia menyadarinya, Kageno kembali menumbangkan musuh lain. Saat mengawasinya dari pintu masuk, Sherry terpeleset di anak tangga. Tetapi untungnya ia terjatuh tepat ke dalam pelukan Kageno. Kageno mengembalikan artefaknya, dan Sherry memperhatikan noda darah di pakaiannya. Namun Kageno menegurnya, berkata bahwa suaranya terlalu keras dan langkahnya yang memakai sandal jepit terlalu berisik. Setelah mereka tiba di kantor Lutheran, Sherry menemukan informasi tentang Eye of Averus di buku kuno. Dan menjelaskan bahwa benda tersebut adalah penyebab mengapa sihir mereka terblokir. Ia menjelaskan bahwa mata tersebut dapat menyerap energi sihir dari siapapun di sekitarnya, menyimpannya untuk sementara waktu. Namun mengungkapkan bahwa artefak itu telah diprogram agar hanya menyerap energi dari orang-orang dengan frekuensi sihir tertentu. Meski begitu, alat itu tidak bisa menyerap mantra kuat yang melebihi kapasitas penyimpanannya. Dan begitu mencapai batasnya, seluruh energi itu akan dilepaskan secara sekaligus. Agar Eye of Averus dapat menyerap sihir secara maksimal, Sherry menduga bahwa alat itu telah ditanam di dalam aula sekolah.
menyadari bahwa banyak siswa yang memiliki cadangan sihir tinggi yang sedang ditahan di sana. Ketika Kageno bertanya bagaimana cara menghentikannya, Sherry mengatakan bahwa artefak yang mereka miliki adalah remote dari artefak Eye of Averus, dan mengungkapkan bahwa ia akhirnya mengetahui cara mengoperasikannya. Saat Sherry mengaktifkan sihirnya, ia menjelaskan bahwa alat itu memang diciptakan untuk digunakan bersama Eye of Averus untuk menyimpan sihir. Namun berkata bahwa ia perlu mengaktifkan pengaturannya secara langsung agar efeknya bisa dihentikan. Sayangnya, ia lupa membawa alat untuk menyetel ulang sihir yang tertinggal di ruang belajarnya. Ingin bersikap sebagai pria yang keren, Kageno pun menawarkan diri untuk mengambilnya. Sementara itu di aula, Rex sedang berbicara kepada Gaunt bahwa semua rencana mereka berjalan sempurna. Namun, Gaunt bertanya mengapa Rex belum mengambil artefaknya. Dan ia mengancam akan menghancurkan Rex jika ia kembali dengan tangan kosong. Namun, saat Rex hendak pergi, ia memberitahu Gaunt bahwa seseorang telah menghabisi para petarung tingkat 3 dan tingkat kedua mereka. Dan ia menduga pelakunya adalah seorang ahli bela diri sejati. Gaunt pun menyimpulkan bahwa pelakunya adalah anggota Shadow Garden. Dan mengatakan bahwa ia tidak akan kalah dari mereka. Beberapa menit kemudian, ketika Rex dan anak buahnya sedang berjalan di koridor, mereka tiba-tiba lenyap begitu saja. Saat Rex bertanya-tanya apa yang terjadi, Kageno muncul dan menghantam wajahnya dengan telapak tangan. Putus asa untuk melindungi diri, Rex mengaktifkan sebuah skill yang melindunginya dengan perisai jaring. Rex menyombongkan diri, mengatakan bahwa Kageno tak akan bisa menyentuhnya. Namun Kageno justru menghantamnya dari dalam pertahanannya. Lalu menendangnya masuk ke dalam perpustakaan. Saat itu juga, Rex melihat tumpukan mayat di sekelilingnya. Dan pemandangan itu hampir membuatnya kehilangan akal. Kageno pun mengakhiri hidup Rex yang tak berharga itu. Di saat yang sama, New tiba di ruang belajar Sherry. Saat ia menyadari bahwa Glenn telah tewas, Kageno muncul sebelum New ingin mengakhiri Marco yang sedang sekarat. Dan mereka menunggu perintah dari Kageno, meskipun mengakui bahwa menyerang akan sangat sulit karena kemampuan sihir mereka masih dibatasi. Namun, Kageno hanya fokus mengumpulkan semua peralatan yang dibutuhkan Sherry untuk menyempurnakan artefak. Setelah semua sudah lengkap, Kageno menjelaskan rencananya kepada New. Mengatakan bahwa mereka akan menetralkan efek dari Eye of Averus. Di luar sekolah, seorang ksatria memberitahu Iris bahwa semua ahli sihir mereka telah disandera di dalam aula. Namun pada saat yang sama di dalam sekolah, New sedang memberi sinyal kepada timnya dari atap bangunan. Di ruang kerja, setelah Sherry berhasil menyempurnakan artefaknya, ia mengaktifkan sebuah alat untuk menyalurkan energi sihir ke dalamnya. Artefak itu pun menyala dengan cahaya keemasan, dan Sherry merasa senang karena akhirnya bisa mematikan Eye of Averus. Ia kemudian teringat bahwa Lutheran pernah menyebutkan sebuah terowongan rahasia yang menuju ke aula utama. Ia pun berhasil membuka pintu rahasia itu, dan jalan menuju aula terbuka di depan mereka. Sherry menduga bahwa ayahnya juga menjadi salah satu sandera, sehingga ia pun ingin segera menyelamatkannya. Dan mereka mulai menuruni tangga. Di dalam aula, Gaunt mulai bertanya-tanya mengapa Rex belum kembali. Sementara Rose meminta para siswa untuk tetap tenang. Karena sihir mereka masih terblokir, Rose khawatir mereka akan mudah diserang. Namun walaupun tidak terblokir, ia juga berpikir bahwa mereka tetap tak akan sanggup menghadapi kekuatan sihir milik Gaunt. Saat seorang siswa lain menyarankan agar mereka mencoba melawan, tiba-tiba seorang anak tertembak. Membuat Rose menjadi sangat marah. Di saat yang bersamaan, Sherry berhasil menyusup ke dalam aula. Saat melihat Eye of Averus, ia segera mengaktifkan artefak miliknya. Dan melemparkannya ke arah Mirage Eye tersebut. Cahaya keemasan pun menyinari seluruh aula, dan mematikan kekuatan Mirage Eye. Sekaligus menghancurkan barrier sihir yang menyelimuti sekolah. Saat para siswa masih kebingungan dengan apa yang terjadi, Rose menendang salah satu musuh dan merebut pedangnya. Ia mengumumkan bahwa kekuatan sihir mereka telah kembali, dan memerintahkan semua orang untuk melawan. Seketika, para siswa langsung melancarkan serangan balik. Sementara Gaunt memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka, dan mulai mendekati artefak. Rose yang sedang menebas musuh, menyadari bahwa kekuatan sihirnya belum sepenuhnya pulih. Namun ia sadar bahwa dirinya harus menghentikan Gaunt sebelum pria itu berhasil melarikan diri. Saat Rose maju menyerang, para anggota jubah hitam kembali menyerangnya. Namun Rose mengangkat pedangnya, dan pria itu langsung terbelah dua.
Kemenangan yang terlalu mudah itu membuat Rose bertanya-tanya apakah benar ia telah membunuhnya. Tetapi ia tidak sadar bahwa 3 pria lain menyerangnya secara sekaligus. Tiba-tiba, atap kaca di atas mereka hancur. Dan Kageno mendarat tepat di tengah-tengah mereka. Saat itu juga, Rose menyadari bahwa seluruh aula sudah dikepung. Kageno pun mengumumkan bahwa mereka adalah Shadow Garden yang asli. Dan ia mengarahkan pedangnya sebagai sinyal bagi para gadis. Di waktu yang bersamaan, Gaun memerintahkan pasukannya untuk melawan. Namun para gadis dengan mudah menghabisi mereka semua. Ketika Rose melihat kesempatannya terbuka, ia memerintahkan para siswa untuk segera melarikan diri. Sementara Kageno melihat Gaun yang mencoba kabur. Di sisi lain, Sherry masih berusaha mencari Lutheran. Tetapi tiba-tiba lampu di sekitarnya menjadi sangat panas dan mulai meledak. Api menjalar ke seluruh aula, dan dengan cepat menyebar ke seluruh bangunan sekolah melewati koridor. Gaun terus meningkatkan tekanan gasnya, dan seluruh bangunan sekolah kini sudah dilalap api. Iris menyadari bahwa seluruh siswa berhasil diselamatkan. Namun Rose menjelaskan bahwa sekelompok orang misterius muncul dan mengalahkan para pria berjubah hitam. Ia juga mengatakan bahwa kelompok itu menyebut diri mereka sebagai Shadow Garden. Sementara itu, Sherry masih berada di dalam terowongan. Dan ketika api mulai semakin besar, ia berlari menyelamatkan diri. Bertanya-tanya di mana ayahnya kini berada. Di waktu yang bersamaan, Gaun berada di ruang kerja Lutheran dan sedang mengumpulkan buku-buku. Saat ia membakarnya, Kageno tiba-tiba muncul di balkon. Kageno telah mengetahui bahwa Gaun sebenarnya adalah Lutheran. Lutheran melepas penutup wajahnya, dan bertanya bagaimana Kageno bisa mengetahuinya. Ia menyatakan bahwa ia harus membunuh Kageno demi menjaga rahasianya. Namun, Kageno ingin tahu alasan di balik pengkhianatannya, dan bertanya mengapa ia menyerang sekolah. Lutheran pun mengungkap bahwa ia dulunya adalah petarung terhebat di seluruh kerajaan. Namun penyakit yang tak bisa disembuhkan telah mengakhiri kejayaannya secara mendadak. Dalam keputusasaan untuk meraih kembali kejayaan itu, ia pun membunuh ibu kandung Sherry demi mendapatkan kunci kesembuhannya, yaitu artefak Eye of Avarus. Tak hanya itu, ia bahkan mengadopsi Sherry sebagai anak angkat, menunggu waktu hingga Sherry mampu memecahkan misteri artefak tersebut. Keinginannya untuk memperoleh artefak itulah yang membuatnya menyerang sekolah. Dan ia mengakui bahwa Sherry selama ini hanyalah alat baginya untuk mencapai tujuan itu. Setelah mendengar semua itu, Kageno tahu inilah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Ketika pertarungan dimulai, Lutheran langsung menebas tubuh Kageno, menghempasnya hingga terlempar keluar jendela. Ia mengira semuanya sudah berakhir. Namun Kageno kembali muncul dengan jubahnya sebagai Shadow. Menyadari bahwa lawannya jauh lebih kuat, Lutheran memutuskan untuk menggabungkan kekuatan artefak Eye of Avarus. Semburan energi sihir yang sangat besar pun menyatu dan menguasai tubuhnya, mengubah wujud fisiknya secara drastis, sekaligus menyembuhkan penyakitnya. Dengan aliran sihir yang luar biasa itu, Lutheran merasa dirinya kini tak terkalahkan. Tapi saat ia menyerang Kageno, Kageno mampu menangkis serangannya, dan memblokir semua serangannya tanpa memindahkan kakinya sedikit pun. Lutheran mengakui bahwa Kageno sangat kuat, dan memutuskan untuk melepaskan seluruh kekuatan inti sihirnya, meledakkan dinding di sekitarnya. Namun pada saat itu, serangan tak terlihat Kageno justru menebasnya. Meskipun begitu, Lutheran tetap tidak menyerah. Ia pun kembali melancarkan serangan, mengungkap bahwa ia telah merencanakan semuanya agar Kageno disalahkan atas semua yang terjadi. Namun, Kageno sama sekali tidak peduli dengan ancamannya, mengatakan bahwa dirinya akan tetap berjalan di jalannya sendiri, dan ia akan terus menjalankan misinya meskipun seluruh dunia berbalik melawan kelompoknya. Saat Lutheran kembali menyerang, Kageno menusuk tangannya, dan melumpuhkan kedua kakinya. Dengan satu tusukan ke jantungnya, Kageno menghancurkan inti kekuatan Lutheran dengan satu putaran pedangnya, membuat energi di dalam tubuh pria itu meledak dan menghabisinya. Saat Kageno hendak pergi, ia mengabaikan Sherry yang berdiri di pinggir ruangan. Melihat jasad ayahnya, Sherry berteriak histeris. Saat ia menangisi ayahnya, Kageno berpikir bahwa mungkin lebih baik jika Sherry tidak mengetahui siapa sebenarnya sosok bermuka dua itu.
Beberapa hari kemudian, Alpha sedang membaca poster buronan Shadow dan menganggap bahwa Kageno adalah pahlawan sejati yang rela memikul kesalahan seluruh dunia. Ia pun mengatakan bahwa mereka harus melanjutkan perjuangan Kageno. Di akademi, seluruh bangunan tampak porak-poranda. Saat Kageno hendak pulang setelah sekolah ditutup sementara, ia bertemu dengan Sherry di jalan. Sherry berterima kasih atas bantuan Kageno dalam menyempurnakan artefak, mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan studinya ke luar negeri, dan mengungkapkan ada sesuatu yang penting yang harus ia lakukan. Saat Kageno bertanya apa itu, Sherry merasa bahwa hal itu akan membuatnya patah hati. Ia pun hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu rahasia. Saat kereta kuda Sherry pergi, terlihat Kageno berjalan ke arah sebaliknya, sambil memikirkan bahwa Sherry mungkin akan membalas kematian ayah angkatnya. Hari-hari pun berlalu, dan Kageno tetap tinggal di asramanya sendirian. Bahkan walaupun semua siswa telah pulang untuk libur musim panas. Akhirnya, ia menerima surat dari Alpha. Setelah membacanya, ia sadar bahwa ada urusan lama yang harus diselesaikan. Dan berpikir bahwa ini adalah saatnya untuk menuju sanktuari atau tempat suci yang bernama Lindworm. Beberapa hari yang lalu saat serangan terhadap sekolah, terlihat Rose berlari ke ruang perawatan untuk mencari Kageno. Setelah melewati deretan siswa yang terluka, ia menemukan Kageno yang terbaring dalam perban. Melihatnya masih hidup, Rose bersyukur dan menganggapnya sebuah keajaiban. Ia pun memegang tangan Kageno, mengatakan bahwa ia menerima perasaan Kageno, dan menyerahkan seluruh hatinya pada Kageno. Jadi saat Kageno pergi ke Lindworm, Rose pun ikut bersamanya. Melekat seperti parasit yang tak diundang. Ia berkata bahwa tangan takdir telah mempertemukan mereka. Dan Kageno sadar bahwa ia harus segera melepaskan diri dari hal-hal yang hanya akan mengganggunya. Rose bertanya apakah Kageno pergi ke Lindworm untuk mengikuti ujian Dewi. Sebuah ritual pertarungan bergengsi bagi para ksatria terbaik dunia. Kageno pun hanya mengiyakannya. Tapi saat Rose mulai membicarakan tentang hidup bersama selamanya, Kageno menarik tangannya menjauh. Tak ingin terlibat dalam hayalan kosong Rose, Kageno memutuskan untuk membaca brosur tentang Lindworm. Sebuah tempat suci, di mana diyakini bahwa Dewi turun ke bumi untuk memberikan kekuatan kepada 3 pahlawan. Namun, Rose masih tidak menyerah, dan mengatakan bahwa cinta mereka akan menaklukkan segala rintangan yang menerjang. Dalam hati, Kageno berkata bahwa rintangan sesungguhnya yang harus ia hadapi adalah kehadiran Rose yang terus menempel padanya. Saat mereka akhirnya tiba di Lindworm, mereka berjalan-jalan menyusuri kota untuk melihat-lihat. Pada malam hari, saat Kageno sedang mengamati katedral dari atas atap, ia melihat seorang pria berlari dalam bayangan. Saat pria itu mendarat di gang sempit, Kageno menangkis pedangnya hanya dengan stik es krim. Seketika, 3 cahaya sihir meluncur dari langit dan menebas pria itu. Terlihat Epsilon muncul di belakang Kageno. Pesonanya begitu mencolok, bahkan melebihi senjata paling dahsyat yang bisa Kageno ciptakan. Ia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Kageno memberitahu bahwa ia akan melanjutkan rencananya sendiri. Melihat sesuatu yang sangat kenyal pada Epsilon, Kageno sadar bahwa Epsilon telah menyelimuti tubuhnya dengan slime agar terlihat lebih berisi dari yang sebenarnya. Epsilonのプライドの高さは、彼女の持ったスライムの量を見ればわかる。Beberapa hari kemudian, saat Kageno memutuskan untuk berendam di pemandian air panas, Alexia melihatnya di dalam kolam. Namun saat melihat tubuh kekar Kageno, ia hanya bisa terdiam membeku. Namun, Kageno pun bertanya mengapa Alexia berada di Lindworm. Ia menjawab bahwa ia diundang sebagai tamu kehormatan dalam ujian Dewi. Ia menjelaskan bahwa ritual pertarungan itu dibuat untuk membangkitkan mayat para warrior kuno, yaitu agar para warrior kuno itu bisa bertanding melawan manusia. Ia juga mengungkapkan bahwa uskup agung dari katedral telah dibunuh, dan berkata bahwa ia sebenarnya ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus itu. Namun ia tahu bahwa uskup itu dibunuh karena ada sesuatu yang misterius. Alexia kemudian bertanya-tanya mengapa Kageno tidak berusaha melirik tubuhnya. Kageno menjawab bahwa ia sedang mencoba membuat Alexia merasa nyaman. Namun saat Kageno menyadari bahwa Alexia justru sedang mencuri pandang ke arahnya, ia meminta agar Alexia berhenti memandangi pedangnya. Alexia pun mengejek bahwa pedang Kageno tak lebih besar dari seekor cacing.
まだ鞘に入っているだけかもしれないんだから。鞘から抜かれし聖剣は輝く刃を解き放ち、混沌の園へ旅立つだろう。 Keesokan harinya, ketika ritual pertarungan akan dimulai, seorang uskup agung baru bernama Jack mulai menjelaskan sejarah turnamen tersebut. Alexia merasa wajah pria itu mencurigakan, karena ia ingat bahwa pria itulah yang membatalkan pemeriksaan ketika mereka bertemu di sanktuari. Padahal Jack tahu bahwa pihak kerajaan sedang menyelidiki kematian uskup agung sebelumnya, di mana Jack mengatakan bahwa pihak gereja tidak dapat menemui mereka sebelum pembunuhnya ditemukan. Tiba-tiba, Jack menekan tombol rahasia, yang memunculkan sebuah simbol sihir di tengah arena. Sebuah barrier sihir pun terbentuk mengelilingi para petarung, dan melepaskan dinding pelangi ke langit. Begitu sihir itu tersebar, Jack menyatakan bahwa ujian Dewi telah dimulai. Dalam pertarungan pertama, seorang peserta NPC masuk ke arena. Saat dua orang pria sedang mengobrol di belakang, Kageno mempelajari bahwa seorang warrior kuno yang telah lama mati benar-benar bisa dibangkitkan. Namun, saat peserta itu mencoba memanggil warrior kuno, tak ada satupun yang muncul karena ia dianggap terlalu lemah. Seorang ksatria lain pun menggantikan posisinya di arena. Di saat yang sama, Kageno sempat mempertimbangkan untuk tampil sebagai The Eminence in Shadow, dan segera menghilang dengan keren setelah memamerkan kekuatannya. Namun, karena semua ksatria sebelumnya gagal memanggil pahlawan, Kageno memutuskan untuk tetap berperan sebagai karakter NPC. Tapi pada saat itulah, namanya terdengar di seluruh arena. Saat Kageno menyadari bahwa dirinya dipanggil untuk bertarung, Rose langsung mengaku bahwa Kageno adalah pria miliknya yang tangguh dan andal. Namun, Kageno sendiri tak tahu bagaimana namanya bisa masuk sebagai peserta. Tapi ia sadar bahwa kini hanya ada 3 pilihan baginya. Untuk opsi pertamanya, Kageno berpikir bahwa ia bisa menerima tantangan itu untuk bertarung dalam ujian. Namun ia khawatir jika seorang pejuang kuno yang sangat kuat muncul di hadapannya, yang akan memaksanya mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Sedangkan untuk opsi kedua, ia mempertimbangkan untuk mundur dan melarikan diri. Namun ia tidak ingin dipermalukan lagi, mengingat seluruh arena sudah tahu bahwa dirinya adalah seorang ksatria kegelapan. Namun pada opsi ketiga, Kageno memutuskan untuk menembakkan sinyal cahaya ke langit, menarik perhatian semua orang. Ketika mereka semua sedang bertanya-tanya apa cahaya itu, mereka melihat sosok Shadow berdiri di tengah arena. Di mana opsi ketiga Kageno adalah untuk membingungkan semua orang. Ia pun memanggil pedang kegelapannya, dan aliran sihir yang sangat besar dari tubuhnya membangkitkan mana dari pedangnya. Dan dengan satu ayunan, lingkaran sihir di arena pun aktif melepaskan energi sihir yang sangat kuat. Saat itu juga, sesosok dewi kuno muncul di hadapannya. Jack terkejut dan bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Namun Beta menjelaskan bahwa sosok tersebut adalah Aurora, sang penyihir kehancuran. Menurut legenda, ia pernah membawa kekacauan dan kehancuran ke dunia ini. Saat Beta meminta Jack menceritakan seluruh sejarah untuk dijadikan bahan bukunya, pesona belahan yang luar biasa memaksa pria tua itu untuk mulai menceritakan semuanya. Jack merasa bahwa Shadow tidak akan mampu melawannya. Akan tetapi, Alexia membantahnya dan mengatakan bahwa Jack salah besar. Mengungkapkan bahwa ujian Dewi memanggil Aurora karena kekuatan Shadow memang sepadan dengan penyihir itu. Di dalam arena, Kageno sangat bersemangat karena akhirnya ia menemukan lawan yang bisa mengerti dirinya. Seseorang yang juga percaya bahwa pertarungan adalah bentuk percakapan. Dari arah ujung pedangnya, hingga posisi pijakan kakinya, semua gerakan Aurora mencerminkan isi hatinya. Aurora pun mulai melepaskan pancaran sihir tebal berbentuk tombak dari tubuhnya, dan Kageno dengan lincah menghindarinya. Meskipun Aurora terus menyerang secara agresif, Kageno tetap mampu menari di antara hujan serangan itu. Alexia yang menyaksikan pertarungan itu, mengatakan bahwa Aurora benar-benar kuat. Dan menyatakan bahwa tidak ada ksatria biasa yang bisa bertahan dari serangan itu. Ia juga menyadari bahwa Kageno sama sekali belum melakukan serangan balasan. Di saat yang sama, Kageno dengan mudah menghindari semua serangan itu. Dan terus meluncur di dalam arena, merasa senang karena akhirnya bisa bertemu dengan lawan yang sepadan. Aurora kemudian mencoba memojokkannya ke tengah arena. Namun, Kageno menyadari bahwa kekuatan Aurora yang sebenarnya masih dibatasi.
Setelah Kageno menebas jaring sihir itu, ia berhasil mengalahkan Aurora hanya dengan satu tebasan. Dalam sekejap, tubuh Aurora menghilang. Kageno pun terbang meninggalkan arena, membuat semua orang syok melihatnya. Dan barier sihir itu pun hancur berkeping-keping. Sesaat kemudian, energi sihir memancar dari dalam arena, menampakkan sebuah simbol sihir raksasa. Saat segel kuno itu menyebar ke seluruh kota, Alpha menyadari bahwa sanktuari itu telah merespon panggilan dari Kageno. Sementara itu, Kageno berdiri di atas atap bangunan, berpikir bahwa semua orang sedang membicarakan tentang sosok misteriusnya. Namun ketika simbol sihir itu muncul di hadapannya, ia bertanya-tanya apakah itu adalah pintu raksasa. Ia memutuskan untuk berteleportasi dan berpindah ke atap lain. Namun, simbol itu muncul lagi dan mengikutinya. Kageno terus berteleportasi, namun simbol itu terus mengikutinya. Dan akhirnya, simbol itu muncul tepat di depan matanya. Mulai yakin bahwa itu memang adalah portal teleportasi, Kageno bertanya-tanya apakah portal itu akan membawanya kepada Aurora. Ia pun memutuskan untuk memasukinya. Pada saat yang sama di arena, semua orang menatap simbol sihir raksasa itu. Para gadis bertanya-tanya apa sebenarnya simbol itu. Jack pun menyadari bahwa sanktuari itu merespon kehadiran Kageno. Ketika Rose menuntut penjelasan, ia menjelaskan bahwa hari ini adalah satu-satunya hari dalam setahun di mana gerbang sanktuari bisa terbuka. Namun ia mengungkapkan bahwa ia belum pernah melihat gerbang itu terbuka di tengah-tengah ujian. Setelah mengetahui beberapa hal tentang sanktuari, Alexia mulai bertanya-tanya mengapa pintunya tidak tersembunyi di dalam katedral. Jack menjawab bahwa pintu tersebut dapat berpindah tempat sesuka hatinya. Bahkan, pintu itu bisa mengambil bentuk yang paling sesuai untuk merespon orang yang mencarinya, dan akan menilai apakah seseorang layak untuk melewatinya. Karena itu, pintu tersebut dijuluki sebagai pintu penghalang, pintu panggilan, dan juga pintu penyambutan. Namun saat pintu itu mulai terbuka, Jack berteriak agar semua orang segera mencari tempat aman. Namun ketika ia meminta para gadis untuk meninggalkan tempat itu, mereka menyadari bahwa Shadow Garden telah tiba. Dan Alpha memperingatkan Rose dan Alexia agar bersikap baik hingga pintu itu tertutup kembali. Ketika mereka melompat menuju gerbang, tubuh mereka diseret masuk ke dalamnya. Epsilon kemudian mengatakan bahwa mereka akan membawa Jack. Pria tua itu pun bertanya-tanya apa yang ingin mereka lakukan di dalam sana. Saat Epsilon menjawab bahwa mereka ingin mencari jawaban, bala bantuan tiba dan mengancam akan menyerang Beta. Pada saat itu, Epsilon menoleh ke belakang karena merasakan kehadiran seseorang. Pria itu muncul dan menyerang, bahkan merusak bagian tubuh palsunya. Epsilon pun dengan tenang memperbaikinya, lalu menebas pria itu berkali-kali, hingga tubuhnya hancur berkeping-keping di depan mata Jack. Ia kemudian menyeret tubuh Jack dan masuk ke dalam gerbang. Pada saat yang sama, yang lainnya pun ikut masuk. Alexia menyadari bahwa pintu itu akan tertutup. Ia pun melompat masuk tanpa ragu, membuat Rose tak punya pilihan selain mengikutinya. Ketika mereka terjatuh tepat di atas tubuh Beta, Alpha memilih mengabaikan mereka, dan berkata bahwa mungkin penting juga bagi mereka untuk mengetahui kebenarannya. Setelah mereka tiba di sebuah ruang bawah tanah, Alpha menjelaskan bahwa menurut legenda, tempat ini diyakini sebagai lokasi penyegelan lengan kiri iblis Diablos, yaitu setelah dia dikalahkan oleh Olivia sang pahlawan. Namun, Alpha merasa bahwa yang sebenarnya terkubur di sana adalah kebenaran yang tersembunyi dalam sejarah kelam. Dan ia juga mengungkapkan bahwa sang pahlawan sebenarnya adalah seorang wanita. Ia pun memperlihatkan wajahnya, dan berkata bahwa wajah mereka sangat mirip. Menyadari bahwa Alpha adalah seseorang yang dirasuki, Jack berkata bahwa Alpha seharusnya sudah mati. Tapi Alpha menjelaskan bahwa tujuan kultus bukan hanya membangkitkan Raja Iblis. Ia pun menggunakan sihir untuk membangkitkan ruang bawah tanah itu, mengungkapkan bahwa dulu pernah terjadi pertempuran besar di dalamnya. Ketika ruang bawah tanah itu terbuka, aliran air pun mengalir keluar. Dan Alpha menjelaskan bahwa pusaran air itu telah menyegel semua memori di dalamnya. Ia menyebut tempat itu sebagai kuburan memori kuno dan dendam iblis.
おとぎ話の世界に旅立ちましょう。Sementara itu, Kageno telah tiba di sebuah ruangan misterius. Dan saat melihat Aurora ada di dalam, ia mulai bertanya-tanya apakah Aurora lah yang memanggilnya. Namun, Aurora memberitahu Kageno bahwa bukan dia yang memanggilnya. Meski begitu, Aurora mengatakan bahwa ia menikmati pertarungan mereka di arena. Dan mengakui bahwa Kageno adalah lawan terkuat yang pernah ia hadapi. Ketika ia bertanya-tanya bagaimana Kageno bisa masuk ke tempat ini, Kageno menjelaskan bahwa ia masuk melalui gerbang. Kageno bertanya apakah Aurora tahu jalan keluar. Aurora mengatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki ingatan untuk meninggalkan tempat ini. Dan tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Menyadari bahwa Aurora tidak membantu, Kageno awalnya berniat meninggalkannya. Namun Aurora meminta Kageno untuk membebaskannya dari belenggu yang menahannya. Kageno pun mengangkat pedangnya dan memotong ikatan tersebut. Aurora pun menyarankan agar mereka melarikan diri bersama dan menjelaskan bahwa tempat suci ini sebenarnya adalah penjara memori yang terbentuk dari pertempuran kuno. Dan menyatakan bahwa mereka akan bebas jika berhasil menghancurkan inti sihirnya. Karena tidak ada pilihan lain, Kageno pun setuju untuk bekerja sama dengannya. Namun Aurora memperingatkan bahwa kekuatan sihir mereka dibatasi di dalam sini. Kageno mencoba menggunakan sihir apinya dan menyaksikannya padam. Ia sadar bahwa Aurora berkata jujur. Meskipun begitu, Kageno yakin bahwa ia akan menemukan jalan keluar. Aurora memutuskan untuk ikut bersama Kageno, dan memori itu pun hancur saat mereka melangkah pergi. Di sisi lain, Alpha dan yang lainnya telah tiba di dalam memori Olivia. Alpha mulai menjelaskan bahwa kultus Diablos dulunya mengumpulkan anak-anak yatim untuk dijadikan subjek eksperimen. Tubuh mereka menolak proses tersebut, sehingga mereka berubah menjadi makhluk buruk rupa yang dijuluki dengan seseorang yang dirasuki. Sementara itu, Kageno dan Aurora berjalan melalui memori lain. Namun ketika Aurora melihat seorang gadis yang wajahnya sangat mirip dengannya, Aurora menjelaskan bahwa mereka harus menghancurkan memori tersebut agar bisa melanjutkan perjalanan. Setelah memahami hal itu, Aurora memukul wujud masa kecilnya sendiri hingga memori itu hancur. Di dalam memori Olivia, Alpha melanjutkan penjelasannya bahwa Olivia adalah satu-satunya anak yang cocok dengan sel-sel Diablos. Setelah memperoleh kekuatannya, ia diberi misi untuk mengekstrak sel baru dari Diablos. Memori itu pun hancur sesaat kemudian. Mereka lalu mendapati diri mereka berada di medan perang, di mana kultus terlihat menggunakan artefak kuno yang sangat kuat untuk melumpuhkan lengan kiri Diablos demi melakukan lebih banyak eksperimen, termasuk menciptakan pil dengan kekuatan luar biasa. Namun, pil itu dibuang karena efeknya yang sangat kuat. Namun saat mereka memasuki memori berikutnya, mereka menyadari bahwa Jack adalah salah satu ilmuwan yang terlibat. Dalam salah satu eksperimen mereka berhasil menciptakan ulang darah Diablos untuk memberikan kekuatan luar biasa dan tubuh yang tidak bisa menua. Jack mengakui bahwa hasil dari eksperimen itu disebut sebagai biji Diablos. Alpha pun menjelaskan efek sampingnya, di mana biji itu harus dikonsumsi sekali setiap tahun dan hanya bisa diproduksi sebanyak 12 buah. Karena kelangkaannya, dibentuklah kelompok elit bernama Knights of Round yang terdiri dari 12 anggota. Alpha menjelaskan bahwa mereka berusaha menyempurnakan obat itu dengan menggunakan darah dari keturunan sang pahlawan. Jack membenarkan, berkata bahwa setiap anggota kultus menginginkan kekuatan dan kehidupan abadi dari biji Diablos. Saat ia berhasil membebaskan diri, Jack mengaku bahwa dirinya adalah salah satu dari anggota Knights of Round yang terpilih. Namun ketika ia mencoba melepaskan kekuatannya, Delta segera menusuk jantungnya, lalu melempar tubuhnya ke dalam air. Namun tak lama kemudian, mereka melihat permukaan air mulai bergelembung. Jack seketika menerjang keluar, dan memori itu langsung hancur seketika. Saat itu juga, mereka menyadari bahwa mereka telah diteleportasi ke sebuah dimensi baru. Namun ketika mereka melihat bahwa mereka terpencar, Alpha menyimpulkan bahwa ini adalah sistem pertahanan Sanctuary. Pada saat itu, Jack mulai mengatakan bahwa Sanctuary adalah wilayah kekuasaannya, di mana ia mulai menggandakan dirinya menjadi beberapa klon. Namun dengan Delta yang sudah tak sabar untuk bertarung, segera menghabisi klon-klon di hadapannya, dan menebas beberapa klon saat mereka menyerang. Ia menyadari bahwa kekuatan sihirnya mulai tidak stabil. Ia menangkis serangan Jack, sebelum melompat mundur sejauh mungkin. Namun, slime sihir mereka mulai kehilangan energinya.
Jack pun mengungkap bahwa ia memang sengaja memancing mereka ke pusat sanktuari agar mereka kehilangan kekuatan sihir. Dan ia mulai meregenerasi klon-klonnya. Meski begitu, pemandangan tersebut justru membuat Delta semakin bersemangat untuk terus bertarung. Sementara itu, Aurora dan Kageno sedang berjalan di dalam dimensi yang tak memiliki arah atas atau bawah. Tetapi ketika cahaya menyilaukan memindahkan mereka ke medan pertempuran, Aurora menarik Kageno yang sedang terbaring. Saat mereka berjalan melewati tumpukan tubuh, mereka bertemu dengan Aurora versi muda. Namun ketika Aurora akan membunuhnya, Kageno datang menyelamatkannya. Dan menggunakan kepala zombie sebagai pijakan. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh para zombie. Aurora memberitahu Kageno bahwa sanktuari sedang menolak kehadiran mereka. Ia juga mengatakan bahwa jika dirinya mati di sana, maka ia akan kembali terkurung di dalam ruang pengekang. Sementara itu, Epsilon dan kelompok lain dari Shadow Garden sedang berjalan melewati laboratorium. Seorang zombie muncul di hadapan mereka. Zombie itu menembus tubuh Epsilon, berubah menjadi wujud seperti roh. Lalu lenyap begitu saja. Saat para gadis kebingungan dengan apa yang terjadi, Epsilon menjelaskan bahwa zombie tersebut adalah bagian dari memori yang merespon mereka seolah-olah mereka adalah makhluk terkutuk. Begitu kata-kata itu terucap, memori itu pun hancur. Dan Epsilon mengatakan bahwa mereka beruntung karena telah diselamatkan oleh Kageno. Saat mereka melanjutkan pencarian di dalam perpustakaan dan mulai mengungkap rahasia masa lalu, pakaian slime mereka perlahan mulai menghilang. Epsilon mengatakan bahwa itu pertanda mereka semakin mendekati pusat sanktuari. Di sisi lain, Kageno telah menghancurkan banyak zombie. Namun karena jumlah mereka terus bertambah dan kekuatan sihir tidak bisa digunakan, ia sadar bahwa pertempuran ini tidak akan ada akhirnya. Ia pun maju ke arah Aurora muda tadi, dan menebasnya untuk menghancurkan memorinya. Setelah mereka dipindahkan ke dalam sebuah kubah, mereka melihat sebuah pedang suci kuno berdiri di hadapan mereka. Aurora pun mengungkapkan bahwa mereka telah tiba di pusat sanktuari. Pada saat yang sama, Delta mulai mengamuk hebat. Meskipun sebagian tubuhnya telah terbuka karena pakaian slime-nya menghilang, ia tetap menghancurkan para klon itu. Jack heran bagaimana ia bisa tetap sekuat itu meskipun sihirnya terbatas. Tetapi Alpha segera menghabisi klon terakhir. Namun, Jack belum menyerah. Ia menciptakan lebih banyak klon lagi. Dan menyatakan bahwa inilah kekuatan penuhnya. Namun Delta mulai mengerahkan energi listrik biru yang sangat kuat. Mengangkat pedang raksasanya, dan menghantam klon itu dengan kekuatan yang luar biasa. Kembali ke pusat sanktuari, Aurora mengatakan pada Kageno bahwa mereka harus menghancurkan inti sihir yang berada di sisi lain gerbang untuk bisa mendapatkan kebebasan. Namun Kageno akhirnya menyadari bahwa pedangnya tidak bisa memutus rantai tersebut. Ia mengatakan bahwa ia juga tidak bisa menarik pedang suci itu. Ia bisa merasakan energi pedang itu di dalam tubuhnya. Tetapi saat ia tetap mencobanya, ia menyadari bahwa hanya orang yang terpilih yang dapat menghunusnya. Pada saat yang sama, Aurora menemukan bahwa hanya keturunan langsung sang pahlawan yang bisa menarik pedang itu. Karena mereka menyadari bahwa mereka tak punya pilihan lain, mereka memutuskan untuk beristirahat di dekat pedang tersebut. Sementara itu, Delta masih mengamuk. Namun saat memori itu akhirnya runtuh, Jack mulai bertanya-tanya bagaimana Delta bisa mengalahkan 100 klonnya. Alpha menjawab bahwa semua klon Jack sama tidak bergunanya seperti dirinya. Dan saat ia mulai mendesak Jack ke pojok, ia melihat patung Olivia. Dan memutuskan untuk memanggilnya. Segel Olivia pun langsung pecah. Dan saat energi sihir meledak di hadapan mereka, Olivia muncul di hadapan mereka. Saat itu juga, Epsilon memberitahu Alpha bahwa mereka telah menemukan semua informasi yang mereka butuhkan. Dan mereka siap menciptakan jalan keluar. Ketika mereka mulai meninggalkan tempat itu, Alpha menjelaskan bahwa tujuan utama mereka hanyalah memutus sumber kekuatan sanktuari. Ia pun melompat ke dalam portal, dan gadis-gadis lainnya mengikutinya. Dengan Jack yang ditinggal sendirian, ia mulai berkata bahwa mereka bisa menyempurnakan biji Diablo jika mereka berhasil mengekstrak darah Alpha. Tetapi ia juga mulai memikirkan alasan apa yang bisa ia gunakan untuk menyelamatkan dirinya.
Pada saat itu, sistem keamanan memberi peringatan bahwa ada penyusup di pusat sanktuari. Dan saat ia menyadari bahwa ia bisa menjadikan mereka sebagai kambing hitam yang sempurna, ia memerintahkan Olivia untuk mengikutinya. Sementara itu, Kageno dan Aurora masih menunggu di dekat pedang. Namun Jack muncul dari gerbang, dan mereka melihat Olivia berada di belakangnya. Namun, Aurora tak memiliki memori apapun tentang mereka. Tetapi Jack mengatakan bahwa mereka tidak mungkin bisa membuka gerbang. Dan ia langsung memerintahkan Olivia untuk menghabisi mereka. Pada saat yang sama, Kageno mulai mendekati Olivia. Tetapi Olivia langsung melesat, menghantam Kageno ke dinding. Saat ia melihat Kageno terjatuh, ia terus melancarkan serangannya. Dan saat Kageno menyadari bahwa pedangnya telah hancur, Olivia kembali menghajarnya. Namun sebenarnya, semua ini adalah bagian dari rencana Kageno. Tapi saat Jack heran mengapa Kageno masih bisa tersenyum, Olivia tiba-tiba menyerang, menusukkan pedangnya ke bahu Kageno. Meski begitu, Kageno mendarat dengan baik di depan Aurora. Jack mulai bertanya-tanya bagaimana mungkin Kageno masih hidup. Kageno mengatakan bahwa Olivia tidak sedang bertarung dengan kesadarannya, karena ia menyadari bahwa Olivia tidak memiliki hati. Dan karena itu, pertarungan ini pada dasarnya tidak berarti. Frustasi ingin mengakhiri semuanya, Jack lalu memerintahkan Olivia untuk menghabisi Kageno. Tetapi Aurora segera melindungi Kageno, mengatakan bahwa tidak ada manusia yang bisa mengalahkan Olivia. Dan mengatakan bahwa Kageno telah memberinya banyak memori yang indah. Berkata bahwa Kageno tak perlu mengorbankan nyawanya. Namun, Jack menawarkan akan mengampuni nyawa Kageno jika ia memberikan Aurora. Namun Kageno langsung mengatakan bahwa dirinya tidak butuh dikasihani, dan tidak membutuhkan bantuan Aurora. Dengan amarah Jack yang sudah memuncak, ia pun memerintahkan Olivia untuk segera menghabisi Kageno. Dalam sekejap, Kageno memutar lengan Olivia, dan menahannya dengan kuncian leher. Saat tubuh Olivia hancur di depan matanya, Jack mulai terheran-heran bagaimana mungkin Kageno bisa bertahan setelah ditusuk tepat di perutnya. Namun Kageno menjelaskan bahwa ia berhasil melindungi seluruh organ vitalnya, lalu menjelaskan proses itu secara detail. Namun, Jack menganggap bahwa Kageno pasti orang gila. Tetapi Kageno mulai melangkah maju ke arahnya, bertanya apakah Jack ingin menjadi korban berikutnya. Jack pun menjawab bahwa Kageno hanya beruntung bisa mengalahkan Olivia, dan mengungkap bahwa Olivia tadi hanyalah sebuah klon. Jack mulai mengaktifkan sihirnya di dalam sanktuari, menciptakan ribuan klon Olivia yang memenuhi seluruh kubah. Dan Jack lalu menyatakan bahwa inilah kekuatan penuh dari sanktuari. Seketika, klon-klon itu langsung menyerang Kageno secara bersamaan. Namun Kageno membuka matanya yang tertutup untuk mengaktifkan sihirnya, dan ia menebas klon-klon itu dengan pedang slimenya, membuat klon-klon itu musnah seketika. Pemandangan kehancuran itu membuat Jack panik hingga membuat ia kencing di celana. Ia pun memerintahkan seluruh klon Olivia untuk menyerang Kageno. Kageno terus bertarung melawan mereka satu persatu, menyadari bahwa pertempuran ini bisa berlangsung selamanya jika tidak segera diselesaikan. Karena itu, Kageno pun memutuskan untuk melepaskan seluruh kekuatan sihirnya. Aurora, yang menyaksikannya dari dekat, hanya bisa terdiam dan kebingungan bagaimana mungkin seorang manusia memiliki kekuatan sebesar itu. Atomic.